Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Prayogo, kelas 3E, NIM 7533669. Kali ini saya akan menunjukkan tugas jaringan komputer, yaitu tentang koneksi fisik. Apa itu koneksi fisik? Klik menyambung ke printer lokal di print atau situs web di negara lain. Ada router nirkabel, ada koneksi kabel ke router nirkabel, ada koneksi kabel menggunakan NIC Ethernet. Lapisan fisik menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan data link melintasi media jaringan. Karakteristik lapisan fisik. Protokol dan operasi lapisan wasiat atas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Komponen fisik. Standar lapisan fisik membahas 3 bidang fungsional: komponen fisik, pengkodean, dan sinyal. Komponen fisik. Komponen fisik adalah perangkat keras, elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Pengkodean atau pengkodean baris adalah metode mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Sinyal. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Bandwidth media fisik yang berbeda untuk mentransfer bit dengan kecepatan berbeda. Di sini adalah ukuran bandwidth yang diumumkan digunakan. Terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth antara lain latensi, hasil, dan hasil bagus. Latensi mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan bagi data untuk berpindah dari satu titik tertentu ke titik lainnya. Hasil throughput adalah ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Hasil bagus adalah pengukuran ketiga untuk nilai transfer data yang dapat digunakan. Itu dikenal sebagai output. Output adalah ukuran data yang digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Kabel tembaga. Karakteristik kabel tembaga. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang, dan resistansinya rendah terhadap arus listrik. Namun media tembaga dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Ini waktu dan tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap gangguan dua sumber. Interferensi elektromagnetik EMI atau interferensi frekuensi radio. Kedua ada crosstalk. Jenis kabel tembaga. Ada 3 jenis utama tembaga yang digunakan dalam jaringan. Kabel twisted pair UTP tanpa pelindung, kabel pasangan berpilin STP terlindung, dan kawat koaksial. Pasangan terpilin tidak berpelindung UTP. Kabel unsil twisted pair adalah media jaringan yang umum. Kabel UTP diatur dengan konektor RJ45 digunakan penghubungan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Pasangan terlindung. Pasangan terlindung memberikan perlindungan kebisingan yang lebih baik daripada kabel UTP
Namun dibandingkan kabel UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Kawat koaksial. Kabel koaksial atau disingkat coak mendapatkan nama dari fakta bahwa dua konduktor yang berbagi sumbu yang sama, seperti terlihat pada gambar. Kabel koaksial terdiri dari konduktor tembaga, digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik, lapisan insulasi plastik fleksibel mengelilingi konduktor tembaga, bahan insulasi dikelilingi oleh jalinan tembaga. Seluruh kabel ditutup dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik. Properti kabel UTP. Pada topik sebelumnya, Anda telah mempelajari sedikit tentang kabel tembaga. Ketika digunakan sebagai media jaringan, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang telah terpilih menjadi satu dan kemudian dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Kabel UTP tidak menggunakan pelindung untuk melawan efek EMI dan RFI. Sebaliknya, pencak kabel menemukan cara lain untuk membatasi dampak negatif cross. Pembatalan. Desainer sekarang memasangkan kabel dalam suatu sirkuit, memvariasikan jumlah lilitan perpasangan kawat untuk lebih meningkatkan efek pembatalan kabel. Rangkaian berpasangan perancang memvariasikan jumlah lilitan setiap pasangan kawat dalam sebuah kabel. Standar dan konektor kabel. Pengkabelan UTP sesuai dengan standar yang ditetapkan bersama oleh DEA atau EIA. Secara khusus DEA atau EIA 568 menetapkan standar pemasangan kabel komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan pemasangan kabel LAN. Jenis kabel, panjang kabel, konektor, pemutusan kabel, metode pengujian kabel. Kabel UTP strike atau crossover. Situasi berbeda mungkin memerlukan kabel UTP untuk disambungkan sesuai dengan konvensi pengkabelan yang berbeda. Ini berarti bahwa masing-masing kabel dalam kabel harus dihubungkan dalam urutan berbeda, setting berbeda pada konektor RJ45. Berikut ini adalah jenis kabel utama yang diperoleh dengan menggunakan konvensi pengkabelan tertentu. Ethernet straight through, jenis kabel jaringan yang paling umum. Ethernet crossover, kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serupa. Kabel serat optik. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan bandwidth lebih tinggi dibandingkan media jaringan lainnya. Media nirkabel. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Jenis media nirkabel. Standar IEEE dan industri telekomunikasi data nirkabel mencakup data link dan lapisan fisik. Dalam masing standar ini, spesifikasi lapisan fisik diterapkan pada area yang terkekang. Pengkabelan data sinyal radio, frekuensi dan kode transmisi, persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, desain dan konstruksi antena. Ini adalah standar nirkabel. Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, Zigbee. LAN nirkabel. Implementasi data nirkabel yang umum memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, WLAN memerlukan perangkat jaringan berikut: wireless access point. Ini memusatkan sinyal kabel
dari pengguna dan terhubung ke infrastruktur jaringan berbasis tembaga yang ada, seperti Ethernet. Adapter NIC nirkabel. Ini menyediakan kemampuan komunikasi nirkabel ke jaringan. Sekian dari saya, modul 4 telah selesai. Kita akan lanjutkan ke modul 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.